Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Jala dalam program Tokoh Bicara. Sore ini kita akan berbincang terkait dengan pembangunan infrastruktur pertanian, membangun kesejahteraan petani. Di Sultan TV kita akan mengkupas tuntas tentang masalah tadi. Kenapa harus kita perbincangkan? Karena infrastruktur pertanian adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam rangka memberikan akses kepada para petani, bagaimana bisa berdaya saing, bisa memberikan daya tawar terhadap produk pertaniannya, yang selama ini banyak juga dikeluhkan bahwa hasil produk pertanian itu tidak memiliki daya tawar karena infrastrukturnya yang jadi masalah. Nah, sejauh mana permasalahan itu nanti kita akan perbincangkan dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan siapa beliau-beliau ini. Pertama adalah Bapak Dr. Adang Supandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dokter? Baik. Ini dokter sekaligus juga ketua HKTI ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk Provinsi Banten. Ya. Selain itu Pak Adang ini juga salah satu fungsionaris Bakor Banten. Iya. Yaitu Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Alhamdulillah. Yang dulu sama-sama kita berjuang bagaimana Banten jadi provinsi, Pak Adang ya. Ada kenangan khusus ya. Baik. Khusus. Gimana sehat Pak Adang ya? Alhamdulillah. Dari Pandeglang langsung? Langsung dari Dari Pandeglang ya. Lagi ngurus apa ini di Pandeglang di HKTI? Ya tentunya yang berhubungan dengan pertanian. Dengan pertanian, dengan para petani ya. Baik Iya. Pak Adang, nanti kita akan bicara lebih luas tentang bagaimana infrastruktur pertanian di Provinsi Banten, Padang ya. Iya, iya. Baik, selanjutnya saya pikir ini juga udah nggak asing lagi narasumber yang kedua ini. Beliau juga salah satu tokoh muda yang cukup energik ya di Provinsi Banten. Beliau adalah Kang Asep. Ya, Kang Asep aja atau sering dikenalnya tuh Raja Rocker. Haji Rocker. Raja Rocker ya. Assalamualaikum Kang Asep. Ya, waalaikumsalam. Sehat ya Kang Asep ya? Alhamdulillah. Ini ya saya lihat seger aja nih penampilan. Harus. Harus segar ya, harus sehat selalu. Nah, Kang Asep ini juga kebetulan beliau juga sama-sama pengurus di Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Beliau juga masa mahasiswanya termasuk juga orang tuanya sama-sama pejuang pembentukan Provinsi Banten juga. Ya. Beliau ini adalah Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi Banten. Gitu. Sama juga dari Pandeglang ya Kang Asep? Pandeglang. Dari Pandeglang. Ini dua narasumber ini secara kebetulan memang berasal dua-duanya dari Pandeglang dan sama-sama ngurus petani. Tugas yang sangat mulia ya. Pak Asep mulia dan memang juga sangat mulia tugasnya di Dinas Pertanian ngurus petani. Amin. Baik pemirsa Sultan TV, bersama saya Kang Jala dalam program Tokoh Bicara. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, saya mencoba untuk mengingatkan kembali, simak siaran ini live di fanpage Sultan TV melalui YouTube sultantv.co. Kita akan langsung berbincang dengan kedua narasumber nih. Pertama, coba saya ingin bertanya dulu sama Kang Asep nih yang punya Banten, yang ngurus pertanian sebanten juga nih ya, ada di Dinas Pertanian. Gimana Kang Asep kondisi pertanian kita di Banten?
para petani sudah cukup banyak perubahan kira-kira? Dibuka ya? Boleh Bicara dibuka, bola. boleh dibuka. Ya, kalau ditanya bagaimana keadaan ya, kalau anak muda tanya sih baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, ya alhamdulillah dukungan pemerintah kita kan cukup bagus ya. Dari mulai anggaran, kemudian juga dari pusat juga banyak ke kita. Tinggal bagaimana petani sekarang itu memanfaatkan itu. Dan mengoptimalkan keunggulan komparatif kita, Iya. ditambah keunggulan kompetitif kita. Komparatif dan kompetitif. Iya, itu. Pemerintahnya sudah sangat support ya. Support banget. Support banget. Iya. Oke. Apa tuh yang disupport oleh pemerintah daerah khususnya di provinsi untuk para petani? Ya kita kan dari mulai apa? Dari sistem agribisnis yang kita lakukan, dari mulai sarana prasarana, Sarana prasarana. iya, kemudian juga dari mulai bibit, pupuk, apalagi sekarang kan yang lagi ramai itu pupuk. Pupuk itu dari dulu kita subsidi dari pemerintah gitu kan. Iya, Kalau iya. nggak disubsidi ya harga akan mahal. Sedikit sekarang harganya juga naik sedikit, kan ribut juga. Iya, iya. Nah, tapi yang pasti itu demi kebaikan sistem pertanian di Indonesia gitu. Demi kebaikan sistem pertanian Indonesia. Bagaimana pertanian berkelanjutan itu ya? Iya, betul. Baik. Nah, oke. Saya kembali ke Kang ini nih. Saya panggil Kang aja ya, Kang Adang ya, karena Dokter Adang. Biar lebih kita jangan terlalu kelihatan jomplang tuanya. Gitu. Kang Dokter ini Kang Adang. Ketua HKTI tadi sudah disampaikan oleh Kang Asep bahwa pemerintah daerah itu sudah banyak mensupport terhadap petani. Itu juga yang dirasa oleh petani sebetulnya dia sudah merasa banyak dibantu oleh pemerintah. Ya tentunya hal ini mesti ada. Namun yang kadangkala saya sesalkannya tidak matching antara program dari si petani itu dengan keadaan pemerintah yang harus diberikan. Misalnya salah satu contoh sangat wajar dan umum keluhan-keluhan petani itu di mana pupuk yang bersubsidi itu hilang kadang-kala. Sebenarnya bukan hilang, karena pemerintah tidak tahu programnya masa penanaman dengan para petani. Jadi pada waktu musim tanam dan musim memupuk kadang-kala tidak seirama dengan pemberian masuknya pupuk. Iya. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan sangat satukan misi dulu. Bagaimana cara seperti zaman dulu kala ketika masih kecil kita itu kalau misalnya musim tanam semuanya. Musim panen semuanya. Ini kan tidak kadang-kala. Sebelahan aja kadang-kala baru tanam, ini udah panen. Nah, kira-kira itu yang Memang bisa diatur itu keseragaman begitu. Di lapangannya bisa diatur nggak, bisa Pak? aja. Bisa. Harusnya bisa. Dan itu Tapi kenapa terjadi di lapangannya kok tidak terjadi seperti yang kita harapkan? Nah, itu adanya kurang suatu penyuluhan. Oke. Yang jelas, nah di situ makanya peran HKTI ingin ikut serta agar supaya bermakna. Namun terlepas dari itu, kadangkala maaf aja nih para petani kepada HKTI kadangkala agak masih timpang ya, agak masih kurang jelas bagaimana fungsi dan responnya petani terhadap HKTI. Betul, padahal kami sudah berdiri sejak tahun 73. Betul. Sampai sekarang kurang lebih 46 tahun. Artinya saya berupaya semaksimal mungkin untuk bersosialisasi apa sih HKTI ini. Nah, Gitu. walaupun sudah lama ya terbentuk, Betul. masih harus bagaimana menanamkan kedekatan antara HKTI dengan petani ya. Bisa dibuatkan suatu jembatan antara pemerintah, antara program pemerintah dengan petani. Kalau tidak HKTI mungkin bisa yang membawanya itu kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa kita selalu kalah bersaing dan lain sebagainya? Kenapa kita harus dalam kegagalan panen? Karena tidak seirama. Kenapa pupuk kadang-kala pupuk bersubsidi hilang? Itu bukan saja hilang itu sebenarnya karena tidak sama pensuplaian pupuk kepada petani, di mana petani itu tidak, di mana kita tuh tidak tahu musim apa yang harus dilakukan. Baik. Gitu. Kang Asep, begitu terjadi ya apa yang disampaikan oleh Ketua HKTI bahwa mestinya sih matching antara kebutuhan petani di lapangan. Ya. Kalau musim tanam mestinya kan di situ juga pupuk tersedia. Ya. Ini tidak terjadi begitu kata Kang Adang. Iya. Benar begitu? Betul.
ini yang ingin saya sampaikan adalah begini jadi, bahwa masalah pertanian itu tidak hanya urusan dinas pertanian. Yes. Itu. Jadi maksudnya begini, perubahan pola itu kan bisa berdasarkan unsur lain. Misal, kalau saya lihat sebagai yang muda nih sekarang, kenapa tidak seragam? Kita ingat 98 reformasi, gimana masyarakat itu bisa bebas sekarang. Ini salah satu faktor, Pak. Ya, ya. Bagaimana mungkin waktu kita kecil gitu, Bapak mungkin ini zaman Soeharto bisa seragam, bisa menerapkan kebijakan bagaimana swasembada beras waktu itu, bukan pangan. 84 tercapai. Betul. Kemudian swasembada beras, kemudian harga berasnya murah, UMR murah, industri masuk ke kita sini. Nah, zaman sekarang memang agak sulit, Pak. Apa yang menjadi kesulitannya? Yaitu bagaimana membuat wacana pola di petani dan masyarakat itu sama gitu. Kan ini sekarang mah bebas, orang jangankan suruh nanam, orang untuk kepentingan umum aja jalan, ada yang harus mengalah sekarang mah berani maju gitu loh. Jadi harus seperti itu. Jadi maksud saya balik lagi ke tadi Pak, agriculture. Saya sih sebetulnya kalau mau bicara mengedepankan culture-nya itu, budayanya biasa. Dulu itu kan kalau zaman orang tua kita nggak usah diatur-atur, lihat alam aja. Nah, karena kesini banyak faktor, apalagi ketika kemarin Rakernas saya setuju tuh apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi ya Ketua Komisi bahwa ya kita berubah cara bertani kita Pak. Dengan ada masuknya pembangunan pabrik-pabrik petrokimia misalnya, pupuk yang gitu-gitulah. Akhirnya kan kita masyarakat kita yang biasa dengan organik, dengan biasa dipaksakan, bahkan dijejeli untuk memakai pupuk. Dan akibatnya sekarang ketergantungan sama pupuk. Negara harus subsidi terus sama pupuk. Itu sementara. Oke, baik. Jadi sebetulnya masih mungkin dan masih bisa bagaimana penyeragaman mematchingkan antara bagaimana kondisi petani dengan bantuan katakanlah pupuk dari pemerintah begitu ya, Pak. Bisa. Pak Kang Adang sama Kang Asep ya. Iya. Tinggal memang yang agak berat itu adalah merubah budaya, merubah kebiasaan yang selama ini sudah terbiasa mendapatkan bantuan pupuk ya. Oke, saya akan coba bergeser persoalan pupuk salah satu problem itu ya. Tapi kemudian juga di hampir setahun ini kita semua termasuk para petani itu menghadapi satu problem bersama tentang bagaimana COVID. Apakah petani juga terdampak? Kondisi petani seperti apa dengan COVID ini? Apa memang biasa-biasa saja atau memang juga ada dampak dari COVID? Dua-duanya boleh menyampaikan. Kang Asep dulu Pak Kang Adang, silakan. Jelas semua ini dengan adanya pandemi ini akan terpengaruh. Betul. Terutama ya masalah di mana para petani walaupun kadangkala di daerah itu atau di suatu desa itu tidak terasa nampaknya, tapi terlepas daripada itu yang namanya udah pandemi, kita setidaknya kita harus mengikuti jalan pesan mama itu kan. Nah, itu yang harus pesan kita ibu. lakukan, pesan ibu ya. Pesan ibu. Istilahnya memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. jarak. Kita ini sudah jaga jarak ya. Nah, sudah prokes. Itu artinya memang udah demikian, dunianya udah demikian, bukan di kita aja, di seluruh dunia. Nah, ini mau tidak mau, tapi kadang-kadang kalau kita masuk ke desa agak kayaknya nyaman-nyaman aja gitu kan, biasa-biasa aja, tapi terpengaruhnya ketika kondisi keadaan misalnya ya ke kota mereka atau mengenai pupuk atau kurangnya pupuk karena faktor adanya suatu pandemi itu sangat terpengaruh sekali. Pengaruh, ya? Sangat terdampak. Dari semua tuh, terutama masalah kondisi ya mana tidak sebagaimana biasanya gitu ya, mengenai keadaan transportasi dan lain sebagainya itu terganggu. Gimana, mau menambahkan Kang Asep? Ya jelas berdampak ya. Betul. Tapi berdasarkan data kemarin juga pas Rakernas Pak Joko bilang yang naik itu malah pertanian Pak. Ya, pertanian. Jadi ini menguntungkan bagi petani. Bagi petani. Dengan kondisi begini karena apa? Kita itu karena kondisi COVID ini jalur distribusi agak terhambat, sehingga kan kita harus memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan pertanian. Makanya program kami juga lebih mengutamakan bagaimana tuh masyarakat bisa menanam sendiri dan memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Dan itu ya sebetulnya sekarang ini lagi masa panen kita. Jadi
bukan di sisi lain kan memang ada hikmahnya ya. Tapi di pertanian ini memang meningkat seperti tahun 98 waktu krisis. Di mana komoditi pertanian sekarang lebih lebih susah dibeli dibandingkan ditanam. Sehingga ini kesempatan petani lah menanam. Karena kalau yang sebelumnya kita tuh mudah membeli daripada menanam, sehingga komoditi pertanian tuh murah aja, Pak. Itu. Nah, sekarang kan mahal. Jadi ini kesempatan petani yang sudah terbiasa gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, dari pemerintah daerah dalam kondisi pandemi Covid ini, di mana tadi sudah disampaikan, setuju dua-duanya, dalam petani juga ikut terdampak. Ada upaya nggak bagaimana misalkan memberikan program bantuan khusus misalkan yang terdampak Covid bagi petani? Ada nggak? Ada, Pak. Apa itu kira? Kan ada yang bantuan yang langsung diberikan untuk langsung ya barang untuk kebutuhan pokok, ya ada juga bantuan untuk pemulihan ekonomi. Misalnya begini, kemarin kita ada bantuan perpipaan untuk kelompok agar memaksimalkan pengairan dan meningkatkan intensitas tanam. Itu. Gitu. Kayak kemarin kita ada ya dan itu sudah berjalan alhamdulillah dan itu bisa meningkatkan intensitas. Biasanya misalnya setahun hanya sekali atau 2 kali bisa 3 kali gitu. Dan itu kan bisa berbanding lurus dengan produksi. Nah, itu. Kang Adang, ini tadi sampaikan juga terdampak para petani karena Covid. Sementara di awal tadi sudah diskusi sebetulnya soal pupuk. Harga eceran tertingginya dinaikkan melalui Permen TAN 49 tahun 2020 itu. Apa yang terjadi di lapangan para petani? Apakah memang penuh kegelisahan, mereka tidak bisa daya beli kurang atau gimana? Atau biasa-biasa saja? Saya rasa para petani kita itu sangat patuh terhadap aturan dan aturan mengikut istilahnya bagaimana jumlah yang harus dibeli dan lain sebagainya. Rasanya untuk namanya komplain ataupun masalah harga kayaknya kalau naik sedikit sih tidak ada masalah. Yang jadi masalah buat mereka itu yang saya katakan tadi adalah tidak sinergis. Tidak sinergis di mana kita sebagai pemerintah ini tidak tahu bagaimana waktu tanamnya petani. Benar kata Kang Asep begitu ya? Disampaikan oleh Ketua. Katanya tidak kenapa sih tidak menyelami misalkan kebutuhan petani, kapan waktunya menanam? Satu keduanya itu selain tidak tahu juga para petani ini yang tadi itu. Arti kata ada yang selama bebas-bebas saja. Dia mau nanam mah kumaing baca gitu ada panen bagaimana bisa makanya maaf dipotong. Makanya kan Presiden Jokowi membuat food estate itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diambil oleh pemerintah secara berskala besar gitu. Nah, makanya ya tapi menurut saya di Banten memang tidak ada terjadi tapi tidak deviasinya terlalu besar, Pak. Karena kalau ngomong bicara beras kita urutan ke-9 sekarang supplier gitu di Indonesia ini gitu. Ya bagi saya emang begitu. Baik, tadi sudah sedikit disinggung oleh Kang Asep, sudah ada bantuan, katakanlah tadi bagaimana perpipaan untuk pengairan para petani. Nah itu salah satu dan kita akan coba dalamin infrastruktur yang lain yang bisa mendukung produktivitas para petani. Tapi nanti setelah jeda berikut ini. Bersama saya Kang Jala dalam program Tokoh Bicara.
Baik pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita masih lanjut ngobrol soal bagaimana infrastruktur pertanian di Provinsi Banten. Kang Asep tadi sudah menyinggung soal infrastruktur bagaimana perpipaan dalam rangka memberikan akses pengairan bagi para petani ya. Itu berlangsung tahun kapan? 2020 ini? 2020 ya. Hasilnya cukup menggembirakan, cukup bermanfaat bagi para petani? Harus bermanfaat, dan hitungan kita kalau itu berhasil bisa nambah luas tanam intensitasnya 2-3 kali gitu. 2-3 kali? Iya. Kalau perpipaan berarti kan itu menyambungkan sumber air ke lokasi ini ya? Iya. Gitu. Itu airnya yang diambil dari sumber. Dari sumber, air tanah atau memang dari kali? Kalau itu jelas air tanah. Air tanah ya? Iya, karena kalau itu kalau dari kali pompa. Pompa. Ya, pompa kita udah banyak banget bantu juga, traktor udah banyak. Nah, itu kalau bermanfaat kan bisa menjadi model untuk bisa dilanjutkan untuk yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi. Ada kemungkinan 2021 dan berikutnya? Iya. Soal itu tadi soal justru kita itu jadi andalan kita gitu, unggulan. Unggulan. Kayaknya saya dukungan nih dari HKTI gitu. Dan semuanya untuk kita memprioritaskan program yang memang jelas-jelas bisa kita ukur gitu. Gitu. Soalnya ya itu, kita tuh pertanian itu butuh air. Udah sederhana aja itu aja. Kasih air banyak udah. Itu sudah gayung bersambut Pak Ketua. Kang Adang tadi disampaikan oleh Kang Asep bahwa perlu sinergi antara Dinas Pertanian dengan HKTI bagaimana mensupport program andalan tadi tentang perpipaan tadi. Gimana respon HKTI? Kalau saya memang cukup bagus mungkin ya dengan adanya perpipaan itu, tapi saya mengingatkan ketika saya masih kecil gitu, era tahun 80-an, saya ingat sekali bahwa ketika itu kita masih Jawa Barat kan, dan kita merupakan lumbung padinya kedua Jawa Barat, yang pertama adalah Karawang waktu itu kan. Lumbung padinya Jawa Barat, Banten ini khususnya di daerah Pandeglang, sehingga lahirlah beras Cimanuk kan. Itu dari sejak tahun 80-an, era 80-an. Itu apa namanya yang digerakkan dan tertib rasanya itu dengan adanya irigasi. Nah, namun sekarang saya melihat apakah itu suatu penggantian dengan pipa itu, dengan pipanisasi dan tidak nampak dari luar, apa bagaimana sehingga irigasi ini nampak hilang gitu Pak Asep. Beda ya Bang Sipa, peruntukannya beda. Ya, jadi saya pikir kenapa sih kita nggak sejaya dulu gitu kan, yang sampai mengorbitkan beras Cimanuk seperti itu, dan sekarang rasanya bukan sangat terpukul sekali kesedihan kita di mana hasil beras kita di mana pada waktu musim panennya udah ada mobil-mobil dari luar Banten, gitu kan? Yang kita harus bagaimana sih harus setidaknya peduli pemerintah, dan kenapa masyarakat petani itu bisa demikian? Itu yang kita harus sikapi. Apakah karena faktor istilahnya pipanisasi ini lebih baik tentunya daripada dengan irigasi yang sudah ada, atau bagaimana dan kemana irigasi sampai hilang begitu gitu lah. Kira-kira pandangan saya seperti itu. Jadi saya belum melihat dampaknya seperti apa hasil daripada nilai pipanisasi itu. Iya, tadi sempat disinggung kenapa tidak memfungsikan seperti yang dulu soal fungsi irigasi, kata Kang Adang. Malah ada program tadi perpipaan itu. Jadi perpipaan itu semacam crash program ya. Jadi maksudnya gini, kan di irigasi juga kalau yang primer sekunder tuh bukan ranah pertanian, di kita tuh bahkan tersier pun bahkan cacing-cacing lah itu. Jadi itu kita dalam rangka ya langsung bermanfaat untuk petani. Jadi langsung dia ada sumber air,
mau dialirkan kemana butuh berapa meter. Irigasinya bukan domainnya pertanian ya? Ya, untuk yang itu memang tidak ada irigasi jalur misalnya begitu Pak. Jadi makanya kita yang langsung seperti itu. Jadi clear ya Pak ya. Nah, justru di sini juga hayu kita dorong yang saya bilang tadi, urusan pertanian bukannya urusan dinas pertanian. PU juga ngurusin. Ya, selama ini kan memang butuh sinergi antar OPD kan, antar instansi kan. Betul. Selama ini misalkan irigasi domainnya PU, bagaimana komunikasi antar dinas pertanian dengan PU selama ini kan, agar tadi harapannya Pak Kang Adang irigasi itu tetap menjadi menjadi kebutuhan penting bagi para petani gitu. Ya jangankan kan menceritakan sejarah Pak Adang waktu kecil, orang dari dulu bagaimana Tirtayasa kan mengairi semua kan seperti itu. Ya. Makanya saya bilang itu balik lagi. Culture-nya seperti apa kita untuk itu. Atau juga mungkin gini ya, saya lihat mungkin Pak Adang mungkin ya, kenapa irigasi itu banyak yang kemudian terbengkalai? Pertama memang tidak dikelola, tidak dirawat sehingga banyak dangkal. Kedua juga air kadang kala sering tidak mengalir karena keterbatasan air sekarang. Ada air pun terkadang juga banyak limbah yang masuk ke situ. Nah, mungkin cara yang lebih tepat adalah melalui perpipaan tadi sehingga tidak terkontaminasi. Atau gimana? Kalau perpipaan mah hanya semacam kita yang cespleng gitu. Cespleng. Ya, betul Pak Asep. Oke. Itu pengambilan airnya dari sumber dari bawah tanah. Enggak. Oh. Jadi misalnya sumber air, bagaimana cara mengairkan, mengalirkan. Dari situ kan ada reservoir kecil. Apa semacam embung begitu? Enggak. Bukan. Embung beda lagi. Kalau embung kan kita suka bikin besar nih. Untuk menampung, baru kita alirin. Ini kita ada sumber air, kita alirkan. Kan tidak semua di lokasi satu desa itu ada sumber itu kan? Iya, tapi kan tanah air, kita kan tanah air, pasti ada air. Dan itu kita juga verifikasi ada sumber airnya dan kita alirkan. Kalau enggak ada, ada proyek harus jalan di titik situ. Enggak ya, itu harus dipastikan tidak terjadi kan? Iya, nggak bisa. Tapi mungkin tidak Pak Asep, sumber airnya itu dari pemboran. Mungkin aja, tapi kan mahal Pak. Ya, saya khawatir dari pemboran karena harus diperhitungkan juga itu dampak ke depannya. Itu akan sekitar areal berapa banyaknya, areal berapa kubik jumlahnya, itu bisa syarat sekali dengan air dari wilayah situ gitu. Kalau ini bukan dari bawah tanah ya, tapi dari sumur gitu, ada sumur ya. Apa gitu, ada air tanah Tapi kan tetap pakai mesin kan untuk mengalirkannya? Tergantung Pak. Tergantung, bisa pakai gravitasi. Gitu kan, kebanyakan memang kita gravitasi, jadi tidak ada alat atau apa. Paling kalau perlu alat ya ada alat gitu. Oke. Baik, coba kita beralih dari soal perpipaan ya. Kan bukan hanya soal perpipaan yang dibutuhkan oleh para petani pastinya kan. Apa yang selama ini yang diterima oleh HKTI, Kang Adang, curhatannya para petani, kebutuhan infrastrukturnya selain soal tadi air, soal pupuk, soal apa lagi kira-kira yang diinginkan atau dibutuhkan oleh petani? Saya banyak tentunya kepada para petani dapat kiranya mensosialisasikan tentang HKTI. Kebanyakan tidak total sampai 100% petani itu tahu kepada HKTI. Kadangkala saya mensosialisasikan bagaimana HKTI ini, apa arti HKTI ini. Keinginan kami itu istilahnya jelas gitu, suatu program itu, di mana dari hulu sampai hilirnya. Dan ada, sehingga para petani kita itu sebenarnya sangat bisa mengikuti apa yang keinginan kita. Bila mana ada suatu program, misalnya ada suatu program dari pemerintah, misalnya penanaman jagung secara massal besar-besaran, itu diperhitungkan 1 hektar berapa bibitnya, berapa ton bibitnya, berapa banyak pupuknya, dan bagaimana pengolahannya, bagaimana akhirnya, dan bagaimana sifat kadaluarsaanya. Di sini tentunya sangat penting, karena apa? Kalau saja tidak sesuai, misalnya, Kang Asep, kadangkala bibit itu diberikan dari pemerintah, jalurnya terlalu panjang. Udah seperti apa bibit yang akan sampai ke petani? Sudah kadaluarsa, sudah bagaimana? Sehingga ya masing-masing dari bibit itu tentunya ada suatu
apa namanya penghalangnya atau penghambatnya, misalnya kualitasnya jadi turun. Wah, misalnya kalau jamur misalnya ada Ya, aflatoxin betul, itu ya, betul. sehingga jamur si jagungnya itu ya mungkin mengirim 2 kilo 3 kilo menjadi 1 kilo, kan itu jelas tidak berbobot. Di situ saya rasa saya mengharapkan dengan Sakan betul-betul seleksi, dalam arti kata jatuhnya ke petani itu masalah bibit, satu. Kedua masalah pupuk. Kadang kala asal datang aja pupuk, udah lewat mana, udah bermain-main misalnya kemana-mana dari provinsi ke sampai ke kelurahannya, sampai ke RT RW sekian lama, nggak tahu tinggal berapa buah atau tinggal berapa botol atau tinggal berapa. Nah seperti itu petani hanya bisa nerima. Lah sudah ada ya mungkin. Ya mestinya yang usulannya HKTI seperti apa yang lebih efektif dan efisien itu? Sama-sama programnya itu sudah jelas. Program itu diluncurkan, monitoringnya jangan sampai kekurangan untuk dapat melihat betul benar-benar. Jadi program itu jelas. Ketiga yang terakhir adalah bagaimana hasil akhirnya. Kadang-kala sedih para petani itu, dia maksimal lah, bekerja maksimal, panennya nggak ada yang beli. Terbengkalai. Dan keduanya melancarkan sistem prosesnya itu, misalnya kan di kita ini sering kali daerah hujan, ya tentunya tidak terlepas dari cari sinar matahari susah. Berapa lama kekuatan jagung itu kan bisa dihitung dengan jam, dengan hari kan. Diharapkan dryernya itu harus memenuhi, sehingga pada waktunya pengeringannya tidak perlu untuk jemur matahari, sehingga waktunya masuk, jumlahnya cukup banyak, pembelinya udah siap. Itu keinginan petani itu, sehingga dia merasakan, betul-betul merasa dibantu gitu. Kang Asep, yang disampaikan oleh Kang Adang itu mewakili hati nuraninya para petani sepertinya. Salah satunya adalah ini setiap ada bantuan itu jalur distribusinya tadi disampaikan begitu panjang. Apakah memang mestinya kan sudah ada SOP, misalkan apakah itu SOP-nya begitu rumit, begitu panjang, atau memang sebetulnya simpel? Sekarang Pak Haji ya, Pak Dokternya, sekarang kita jangan khawatir sekarang kalau petani itu dapat bantuan volumenya berkurang. Kita itu diperiksa BPK harus melampirkan BAST yang difoto ada geotagnya. Jadi volume sampai di mana lokasinya, penerimanya jelas di situ. Bahkan kami pernah ada membantu satu keluarga satu pohon aja udah satu dokumen itu. Jadi kalau misalnya Bapak masih menemukan seperti itu, waduh, provinsi sih enggak, saya yakin tidak. Karena terus terang saya yang dengan teman-teman lah mengawasi itu gitu. Justru ya ini yang harus kita awasi bersama ketika di lapangan ini gitu kan. Dari segi dokumen agak sulit sekarang Pak. Kasarnya membuat dokumen palsu atau apa tuh gitu, karena kita periksa secara itu. Jadi insya Allah tidak ada lah kurang volume. Mengenai jalur juga sebenarnya kita mengoptimalkan sebelum kayak bibit atau benih itu kita sertifikasi, sudah diuji. Gitu kan. Nah kemudian misalnya sampai ke lapangan panjang. Nah memang kita kadang-kadang gitu. Antara packaging kemudian dengan jumlah kelompok tuh harus disesuaikan. Ya sebenarnya cuma teknis ya, tapi sebenarnya tidak, kalau kita atur dengan manajemen produksi SOP yang pas itu tidak masalah. Sehingga petani juga pasti menerimanya tepat waktu. Ya mungkin adalah geser, tapi ya tidak ada yang sempurna. Tapi itu oknum lah kira-kira. Nggak juga saya jamin kalau misalnya kalau ada yang kurang gitu nggak akan. Karena kita udah nggak zaman main volume kasarnya gitu kan, orang-orang main volume apaan? Nggak boleh. Baik. Ya. Baik, itu walaupun terjadi sudah dipastikan oleh Kang Asep dari Dinas bahwa itu seketat mungkin pengawasannya dilakukan dan dipastikan tidak ada terjadi kekurangan volume kira-kira begitu. Satu tadi yang mengenai pemasaran Pak, kita juga berusaha itu, berusaha menyandingkan dengan pabrik pakan kita. Mereka pun memang ya begitu, tinggal tidak hanya masalah produksi di kita itu. Tinggal bagaimana mereka juga kualitas. Kadang-kadang kita dipaksa kualitasnya mengikuti pabrik. Bahkan kayak beras juga kan, Bulog punya standar
padahal airnya Padahal padahal maksudnya ya itu ketika panen ya harus dibeli. Makanya punten nih Pak, sekarang Banten punya BUMD. Nah, itu harus kita kawal Pak. BUMD mudah-mudahan bisa menjadi mediator untuk itu, karena kayak misalnya kebanyakan kita subsidi kan di hulu nih, pupuk. Nah, sekarang harusnya ketika harga naik atau turun atau gimana seperti apa, dia harus hadir. Makanya BUMD itu harus punya uang. Nah, mereka harus bisa menjadi ya pengganti ijon-ijon itu harusnya, menjamin itu. Oke, nanti sebelum ke soal itu, saya ingin masih mencoba mengulik soal kebutuhan infrastruktur petani ini ya. Selain soal tadi air dengan perpipaannya, irigasi, kemudian hal-hal yang lain kan seperti misalkan akses jalan, itu kan bagaimana misalkan produksinya di sana, di pojok sana, kemudian akses jalannya tidak tersedia, sehingga kemudian itu juga menjadi rendah daya tawar petani. Seberapa persen kira-kira Pak Kang Adang itu terjadi di petani-petani kita, akses infrastruktur jalannya itu masih sangat tidak memadai, sangat lambat kira-kira. Jelas khususnya di Pandeglang sebagai daerah pertanian yang cukup luas, itu akses untuk jalannya itu di bawah kebutuhan daripada Lebak. Saya katakan demikian, itu sangat vital. Kalau urusan jalan harus kita bangun, harus sudah dengan kondisi kelancarannya, ya, karena itu faktor utama Pak. Betul. Kalau masalah jalan itu, kalau saya melihat keadaan kondisi di Pandeglang dibandingkan dengan di Lebak tetangga kita, padahal luas pertaniannya antara Lebak dan Pandeglang tentunya lebih tinggi Lebak. Lebih tinggi Lebak, istilahnya Lebak sampai mencapai 274.000 seluruhnya itu, yaitu 120 itu kehutanan kan. Ditambah dengan kurang lebih 50.000 hektar itu adalah pertanian. Sangat tinggi sekali dibandingkan Lebak. Itu saya prihatin sekali masalah kondisi ini. Di sana di selatan udah ya, di samping munculnya teman-teman suasana kemarin pilkada kan kita bisa membaca dengan jelas lah. Itu kenyataannya demikian. Makanya saya pikir untuk pemerintahan Kabupaten Pandeglang digiatkanlah masalah infrastruktur jalan yang konotasinya akan berhubungan jalan akses pertanian ya. Jelas jalan akses pertanian. Tentunya akses pertanian. Kan sekarang para petani itu walaupun di kampung-kampung, di desa-desa agak jauh sedikit nggak berjalan kaki kan, naik motor, walaupun sekedar motor bagaimana kan, itu kadang-kala kalau musim hujan waduh prihatin sekali. Sampai nggak bisa jalan kan, wah udah rasanya udah sangat inilah. Udah nggak ada jaminan lagi. Gitu loh. Itu Kang Asep, ini kan petani itu kan pasti berkeluh kesahnya selain ke HKTI juga ke Dinas Pertanian kan, baik yang ada di kabupaten kota maupun juga langsung di provinsi. Nah, soal jalan tadi salah satu kebutuhan vital bagi para petani. Tapi mungkin apakah ini menjadi domainnya Dinas Pertanian ataukah domain OPD yang lain? Kalau itu OPD yang lain, kewenangannya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian agar keluhan masyarakat petani ini terjawab? Gimana Kang Asep? Ya, kita kan selalu koordinasi. Saya selalu dengan Pak Kadis tuh agar apa masalah tuh ya kita bawa ke atas. Ketika misalnya itu memang harus diselesaikan secara lintas OPD, kita bawa ke atas. Ya, terutama misalnya kalau urusan infrastruktur ya yang besar gitu seperti itu. Nah, kalau untuk jalan sebenarnya kita ada program usaha tani juga sebetulnya kecil itu. Ya penting, sebenarnya penting Pak. Nah, balik lagi saya bilang, nah urusan pertanian itu bukan urusan dinas pertanian, bukan berarti kita nggak ada kerjaan, tapi misalnya kayak misalnya dulu tuh ada istilah bantuan keuangan ke daerah, kemudian ada dana desa. Mana yang fokus terhadap pertanian saya lihat. Padahal daerahnya pertanian, punten Pak, kan bangunnya fisik-fisik juga itu, jalan lagi. Persis yang dikatakan oleh, ya benar saya dengar Pak Dedi itu, malah lurah sekarang bukan lurah ya Pak, ya kepala desa ngomongnya malah pembangunan jalan itu aja. Nah makanya mudah-mudahan itu jalan untuk usaha tani, akses itu gitu. Kemudian juga akan kita terus terangkan, provinsi kan bagaimana caranya ada DAK apa badan keuangan ya, porsikan untuk pertanian, gitu. Ya.
sudah dilakukan koordinasi dengan instansi yang lain yang terkait dengan kewenangannya oleh Dinas Pertanian agar kebutuhan petani itu bisa terjawab, kira-kira begitu. Nah, kita akan dalami bagaimana hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian itu. Nanti kita akan lanjut di segmen berikut ini. Tetap bersama saya, Kang Jala, dalam program Tokoh Bicara. Baik pemirsa Sultan TV, kita akan lanjut di segmen yang terakhir. Masih berbincang dengan kedua tokoh yang selama ini bergelut di dunia pertanian. Tadi sudah banyak disinggung soal infrastruktur pertanian, selain bagaimana irigasi, pengairan, kemudian juga soal infrastruktur akses jalan bagi para petani. Kita akan coba kulik lagi soal bagaimana kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh para penggerak pertanian. Tapi sebelum ke situ, ini ada beberapa penanya yang langsung bertanya kepada kedua narasumber. Pertama dari namanya Maulana, gitu ya, Kang Maulana atau Pak Maulana ini ya. Pertanyaannya begini, bagaimana menarik anak muda untuk mau ke sawah, kira-kira begitu, mau bertani? Yang mungkin ini saya juga setuju dengan pertanyaan ini, karena sekarang tuh banyak anak muda yang sudah tidak tertarik lagi bertani. Kenapa? Karena bertani itu tidak menjanjikan masa depan, kira-kira begitu. Tapi kan kalau tidak ada petani, siapa yang akan mengasih makan semua orang yang ada di muka bumi ini? Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana menarik anak muda? Ada formula nggak? Ada resep nggak dari HKTI atau dari Dinas Pertanian? Silakan. Saya dulu. Bangga.
kalau di HKT itu begini, Kang Jala. Khususnya untuk Pandeglang kita udah tercatat 92.432. Itu gapoktan yang sudah tercatat by name by address. Yaitu tidak semudah apa yang kita bayangkan membentuk suatu gapoktan. Namun saya libatkan di mana rekan-rekannya itu yang para petani adalah milenia, di mana dia lulusan SMA yang tidak bisa melanjutkan lagi. Bukan saja mereka itu harus ke sawah, yang artinya di sini yang kita butuhkan adalah penyuluh. Bagaimana caranya baik penyuluh dari pemerintah atau yang bersifat swasta gitu untuk dapat kiranya bagaimana bercocok tanam yang menggunakan sistem. Karena akan beda tentunya. Hal ini bagaimana tentang tahu hara tanahnya itu seperti apa, tahu bibitnya seperti apa. Tapi setelah dia tahu bahwa nilai hasilnya itu sangat berpaling. Dia perhitungan dengan dia pendapatan ketika dia berlari ke Jakarta, ke Tangerang misalnya ya, dengan kerja di suatu pabrik, makannya berapa duit, bagaimana kosnya dengan kehidupannya, itu paling banyak walaupun sekitar 3 jutaan, itu nggak jauh beda sekitar 1 juta sisanya. Tapi dari bertani dia akan lebih. Nah itu yang cukup sosialisasi itu penting gitu. Dengan kawan-kawan dari Gapoktan untuk dapat memberikan penyuluhan yang seperti itu sehingga dia tertarik. Dia bisa tinggal dengan orang tuanya di rumah. Makanya ya mungkin adalah yang cukup berhasil untuk mengikuti itu. Oleh karena itu dari HKTI makanya ada di suatu kelompok petani milenia di HKT itu udah terbentuk gitu. Ya, Poktan milenial ya. Poktan milenial. Dari bentuknya asalnya dari Poktan, lalu ya digabung buat suatu sistem lagi namanya petani milenia. Petani milenial. Khusus golongan-golongan milenia. Dan banyak mereka, itu di Bandung? Ada. Banyak belum. Kalau di Pandeglang kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 kecamatan yang udah terbentuk. Nah, mereka menanam hortikultur yang sifatnya instan gitulah, tidak terlalu lama. Itu yang perlu dibina dan nanti mungkin sebagai pelaporan dan menyampaikannya ke Kang Asep itu perlu pembinaan lebih jauh. Ya. Demikian. Mana Kang Asep mau menambahkan? Ini kalau mau merubah kultur, habitnya para petani, kita harus memutus generasi yang tua gitu menjadi generasi yang milenial agar dia berubah ininya dari awal, dari nol ininya habitnya. Ya balik lagi, kenapa yang membuat tertarik itu apa? Ya misalnya penghasilan, uang. Ya selama ini kan memang begitu. Ya kita mudah beli, Pak. Ya mereka lebih tertarik dapat uang 3 juta itu karena dia beli barangnya murah-murah bisa beli. Nah makanya ketika kondisi kita itu harganya naik, uang mereka habis karena untuk beli pertanian, orang berpikir untuk gua bisnis pertanian gitu. Itu satu. Jadi kita harus membuat itu, Pak. Jadi jangan terlalu mudah produk pertanian ketika mahal itu jangan wah mahal, gimana caranya? Jangan. Menurut itu jadi daya tarik orang. Karena harga pertanian itu selalu ditekan. Padahal bagi saya ya jangan ditekan sih ini mah. Ini kan lagi ngobrol aja ya, agar tertarik, agar cuannya banyak ya nggak? Itu satu. Terus yang kedua, ya sekarang kan milenial itu kan udah pada pinter. Mau turun ke pertanian sekarang misalnya gini, yang nanam udah banyak kok. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu adalah saya menyebutnya ini penghubung ya atau motivator yang Bapak bilang fasilitator muda. Jadi misalnya barang banyak, si petani itu susah jual, tapi si petani yang orang yang milenial ini tahu teknologi informasi, bisa jadi forwarder. Itu bisa. Bahkan kami program kemarin itu sudah bekerja sama juga dengan beberapa marketplace pertanian. Salah satunya kami mengajarkan kepada petani dengan teknologi ini, you punya produk, you foto, kasih judul, kasih nomor HP, kasih jenis, kasih harga, pasti nyambung. Buka Facebook sekarang, marketplace sekitar, ada nanti muncul. Sekarang udah bisa kok, petani udah banyak yang ngambil jalur-jalur ini. Apalagi pada zaman sekarang nih, bagaimana dropshipper jalan, dengan lewat telepon dikirim barang. Sekarang petani elit loh. Ya itu sebenarnya yang bilang sekarang
Justru yang sekarang bilang petani itu tidak menjanjikan, menurut saya itu orang yang salah. Orang yang tidak paham budaya dan ya itulah. Baik Kang Asep, tadi disampaikan juga oleh Kang Adang sudah ada sekian banyak para petani milenial, para petani muda itu. Saya pikir ini kalau ini memang cukup menjanjikan, bisa menjadi salah satu program yang bisa diinisiasi oleh Dinas Pertanian juga, bahwa dia akan difungsikan sebagai apa? Sebagai pencerah bagi para petani kah? Tadi yang disebutnya penyuluh atau fasilitator gitu. Dan ini harus bersifat sustainable gitu. Harus berkelanjutan terus gitu, tidak bisa teorinya atau metodenya itu seperti metodenya datang kemudian lari atau pergi gitu kan. Tapi dia harus menyatu dengan petani. Nah, saya pikir ini perlu didorong nih. Saya tertarik kalau memang Dinas Pertanian salah satu program unggulannya juga itu ada program pemberdayaan petani melalui petani milenial ini. Boleh gitu. Saya potong Pak? Yep. Balik lagi ke konsep saya bahwa urusan pertanian itu bukan urusan Dinas Pertanian. SMK Pertanian melalui Dindik harusnya dioptimalkan. Jadi kayak sekarang kan ya boleh misalkan boleh Kang Asep, itu nanti yang menginisiasi awal itu Dinas Pertanian. Soal nanti matchingnya sinerginya dengan beberapa dinas yang lain ya itu menjadi ranahnya Dinas Pertanian kan. Bagi saya emang ranah kita, tapi harus ada manajerial atas yang bisa memetakan potensi-potensi sehingga formulasinya pas gitu. Ya itu Kang Asep lah yang bisa memformulasikan itu kan. Yang di Dinas nanti kita yang dorong dari birokrasi juga butuh bantuan dari luar kan. Sultan TV diantaranya akan mendorong itu. Kenapa kita hadirkan ini juga di forum ini dalam rangka membantu itu? Ya enggak? Dorong misalnya pelatihan. Jadi Dinas Pendidikan jangan duplikasi pendidikan gitu aja gitu. Pertanian juga diajarin. Karena kita akan hadirkan beberapa OPD yang lain selain Dinas Pertanian. Kenapa tidak menarik? Sama PU sekolahnya juga nggak ada. Misal di SMK Kejuruan gitu. Bener nggak Pak? Hanya sedikit. Kan SMK jadinya kan? Iya. Yang ada juga yang fokus SMK di pertanian juga kan? Ada. Yang 1, 2 tidak banyak seperti itu. Masalahnya banyak sarjana pertaniannya kemudian yang tidak tidak mendampingi petani masalahnya. Ya karena itu di kita mudah beli. Iya. Itu. Oke. Ada pertanyaan satu lagi tuh ya dari kalau salah Pak Tony namanya. Bagaimana peran pemerintah ini untuk mesejahterakan petani? Mungkin dia melihat bahwa petani ini banyak yang hidupnya itu di bawah sejahtera kira-kira begitu. Ini bagaimana sih upaya Dinas Pertanian, pemerintah dalam hal ini? Ya, sebetulnya petani yang dianggap miskin itu adalah petani yang mempunyai lahan yang terbatas. Nah, jadi boleh dibilang rata-rata di kita itu ya di bawah 0,5 hektar lapanya. Itu Pak. Iya kan. Jadi sehingga hasilnya hanya untuk begitu aja. Makanya itu tuh tanggung jawab kita sebetulnya. Semualah tidak hanya Dinas Pertanian agar menaikkan taraf hidup mereka gitu kan. Memang sebetulnya ya itu hanya beberapa petani yang sudah ya begitu-begitu aja gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kan kalau yang muda-muda mah udah bisa berpikir bagaimana mengoptimalkan. Balik lagi sekarang saya ke lahan tuh. Infrastruktur juga lahan. Bagaimana ada satu orang yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektar, ada satu orang yang memiliki HGU yang banyak gitu. Ya nanti dibahas lagi seperti itulah. Ini memang makanya reformasi agraria. Saya setuju bahwa soal kesejahteraan itu terutama di wilayah petani gitu, itu dua katanya soal aset gitu kan, dalam hal ini kan kepemilikan lahan dan juga soal akses. Itu juga bisa memiskinkan orang. Pada saat dia tidak tahu kapan misalkan harus bercocok tanam yang baik, itu kan butuh informasi bagaimana misalkan waktunya yang pas untuk bercocok tanam, kira-kira kan begitu kan dari informasi sebetulnya yang didapatkan. Pak Adang, ini kan ada mestinya peran HKTI yang kemudian ke bawahnya ini sampai ke Poktan, Gapoktan. Itu kan bagaimana peran selama ini yang dilakukan oleh HKTI? Ya, kami itu selalu yang utama mensosialisasikan diri. Bagaimana sih caranya yang tadi dikatakan Mas saya bahwa peran sertanya HKT ini terhadap petani. Bukan saja langsung memberikan informasi bagaimana bercocok tanam, cuman bagaimana caranya bila ada keluhan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui juga
lain wilayah, lain budaya. Iya, ada. Kadangkala masalah mindset, cara berpikir atau bagaimana ya? Kalau saya katakan, maaf ya bicara, wilayah kita ini agak bagaimana ya, berbeda tentunya dengan Jawa Tengah gitu kan, berbeda tentunya dengan Jawa Timur, agak harus terpacu lah, harus mempunyai sistem yaitu yang tidak kurang-kurangnya masalah penyuluhan itu, mengartikan bagaimana caranya bertani, caranya yang terbaik untuk bertani. Kadangkala yang kata Pak Asep katakan tadi, di kita itu kurang lebih 1/2 hektar untuk bertanam. Itu pun kadang-kala punya orang. Dibagi dua. Jadi kehidupan dia itu hanya pas itu aja. Pada waktu musim panen dia ya lumayan ada dan udah terjual untuk kehidupannya dengan membayar utang ke warung-warung ya itu selalu. Jadi benar dikatakan bagaimana kurangnya kesejahteraan itu untuk dapat kita tingkatkan. Baik, sebetulnya masih banyak yang ingin kita perbincangkan soal bagaimana pertanian, khususnya dari aspek infrastruktur pertanian. Bukan sekedar persoalan irigasi, pengairan, soal akses jalan, termasuk juga kesediaan pupuk dan lain-lain. Tapi mungkin juga banyak hal yang harus kita diskusikan. Tapi kita terbatas juga oleh waktu ini. Kita sudah di close oleh ini tim kreatif. Nah, sebelum saya tutup, silahkan memberikan closing statementnya dulu dari Kang Asep dulu, silakan. Ada satu cita-cita kita ingin punya mall sarana prasarana pertanian saprotan yang besar. Jadi di situ sebagai pusat sumber informasi dan pusat segalanya tentang saprotan mengenai harga, kualitas. Jadi kita punya, jadi itu jadi referensi. Sekarang kan semuanya ada di di kios-kios dengan berbeda-beda gitu. Ya, itu sih ingin kita punya itu. Dan yang kedua ya kita harus semangat. Kita tuh tinggal satu aja. Yang saya bilang keunggulan kompetitif itu tadi mungkin mental, skill itu yang penting. Itu yang harus kita tingkatkan bagi petani. Baik, terima kasih Kang Asep. Selanjutnya Kang Adang, silakan closing statementnya. Jadi menurut pendapat saya, bagaimana para petani ini untuk merasakan kesejahteraannya atau keberhasilannya dalam bertani, pertama kita harus bersinergi. Sekali lagi saya katakan bersinergi dengan pemerintah pada musim apakah ini dan kapan diluncurkan itu pupuk, agar di mana petani mencari pupuk ada pupuknya. Jangan ada bahasa kok pupuk bisa hilang katanya kan, itu seringkali terjadi. Kedua, tentunya yang tadi sudah dibicarakan bahwa segala sesuatu pertanian itu memakai sistem yang jelas yang bisa dapat diterima oleh para petani. Ketiga, yaitu penyelesaian hilirnya itu harus ada. Apapun kondisinya, dia tidak ada bahasa sesudah panen ataupun yang sudah MOU dengan kita bermain-main harga. Itu yang saya tidak suka. Bermain-main harga, wah ini kurang ini, wah ini airnya banyak, wah ini. Nah, wah semua wah itu. Akhirnya petani itu jemu ke kita. Jemu mengatakan bahwa, waduh ini mau bagaimana lagi. Artinya di sini boro-boro meningkatkan kesejahteraan. Jadi yang terpuruk yang adanya, itu mereka sangat kecewa sebenarnya sih kepada kita semua. Ya, demikian. Baik, terima kasih Kang Asep, Kang Adang. Pemirsa Sultan TV, bicara soal pertanian, ini akan bicara sepanjang hidup kita, karena petani akan selalu ada dan pertanian akan selalu dibutuhkan. Jangan pernah lelah tapi menjadi petani, tetap semangat, dan kuncinya adalah bagaimana kita bersinergi, kemudian meningkatkan keunggulan kompetitif dan termasuk juga komparatifnya. Skill, keterampilan, dan juga pengetahuan para petani harus terus juga ditingkatkan, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.